dulu, masalah yang lalu. Terus Vena jawab, aku juga minta maaf ya kalau kalau pernah salah paham sama Elma dan Dian. Oh ya, ya kemarin kan aku baru dengar dari sisinya Ferry. Ya nggak fair kalau aku hanya mendengarkan dari sisinya Ferry aja. Akhirnya aku mencoba untuk menghubungi Vena gitu. Aku hubungi lewat WA. Ya ini WA yang pertama kali setelah kita ada salah paham ya. Yang dulu, masalah yang lalu. Terus Vena jawab, aku juga minta maaf ya kalau kalau pernah salah paham sama Elma dan Dian. Oh ya, sama-sama. Ya udahlah, itu kan masa lalu. Kita saling memaafkan aja gitu kan. Ya udah, ini kita salah memaafkan. Aku langsung bertanya pada pada poinnya. Aku langsung sampaikan, Vena, aku turut prihatin dengan apa yang kamu alami. Aku juga sedih dan tidak menyangka kalau sampai terjadi seperti ini gitu. Aku lihat kamu selama ini, yang aku lihat di medsos atau melihat di vlog-vlognya mereka gitu, mereka tuh begitu bahagia, begitu happy gitu kan. Aku sampaikan ke situ, pokoknya kalaupun memang, walaupun aku temannya Ferry, tapi kalau Ferry memang bersalah melakukan KDRT sama Vena, tetap salah, karena aku juga tidak respect dengan orang-orang yang melakukan KDRT. Aku tidak suka dan benci orang-orang yang KDRT gitu. Aku sampaikan begitu ke Vena. Ya Vena langsung bilang ke aku, ya mungkin Elma sudah lihat dari berita-berita dari mantan-mantannya Ferry yang dulu gitu. Kalau Ferry memang kasar dan melakukan KDRT. Terus aku bilang lagi, aku tadinya berpikir Ferry itu telah menemukan cinta sejatinya ke Vena, karena melihat dari tayang-tayangan yang begitu mesra, begitu indah ya gitu. Iya, aku juga tadinya berpikirnya seperti itu. Ternyata Ferry melanggar semua janji yang sudah diucapkan di depan kedua orang tua saya gitu. Ya saya juga sedih juga ya dengernya, nama juga perempuan gitu. Vena juga berharap dia bisa bahagia sama Ferry gitu, nggak taunya Ferry melanggar semua itu ya. Kalau memang Ferry bersalah, saya juga nggak dukung kok, Ven gitu kan. Ini kan saya baru hanya mendengar dari versinya Ferry yang dia bilang dia tidak seperti itu. Tapi kan aku bilang juga sama Ferry, nggak seperti itu seperti apa? Buktinya sudah jelas, sudah ada foto Vena yang berdarah-darah, sudah ada tulang punggungnya yang retak. Gimana kamu mau menjelaskan itu kalau bukan KDRT? Aku bilang, sampaikan begitu kan sama Ferry. Ferry cuma bilang, aku nggak bisa cerita banyak. Oh ya udah, itu silakan kamu jelaskan, nanti proses hukum aja nanti yang bisa menilai gitu. Tapi aku sampaikan gitu sama dia, maaf, tidak ada respect untuk orang yang melakukan KDRT dan aku tidak bisa terima itu, walaupun kamu teman aku tetap salah. Aku sampaikan begitu ke Ferry dan aku juga menyampaikan ke Vena, semoga Vena bisa sabar, bisa tegar, bisa melewati semua ini. Aku sebagai teman kalian, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi aku sempat sedih juga ngeliat Vena yang aku ngerasain ya gimana perasaannya dia waktu kita WA-WA-an gitu. Ya aku bilang, ya aku cuma bisa berdoa aja deh gitu. Mbak Ero mungkin ngubungin Mbak Vena dari kapan? Dalam arti setelah kejadian itu langsung atau mungkin baru? Ya kan bersamaan semua. Jadi kita ini kan memang lost contact dari yang kasus saya dulu. Itu benar-benar kita lost contact. Aku di kontak sama Ferry setelah kejadian ini. Jadi dia minta maaf kalau sebagai seorang teman pernah mengecewakan. Aku kan kalau orang minta maaf aku harus maafin kan. Nah aku dengar dari versinya Ferry yang dia bilang aku bukan orang jahat. Tapi aku kan nggak mau dengar sepihak. Kemudian aku juga hubungin Vena gitu kan. Menghubungi Vena, berharap mudah-mudahan dia mau membalas chat aku, karena aku nggak mau berpikir nanti dibilang aku pro ke Ferry lagi gitu. Aku di sini pengen netral. Ya udah aku coba hubungi,
kemarin gitu kan, alhamdulillah Vena jawab gitu. Oh berarti dia sudah netral sama aku. Aku juga nggak mau nanti Vena nanti jadi salah paham ke aku ya, karena Ferry hubungin ke aku. Jadi aku yang mencoba hubungin ke Vena gitu. Aku sampaikan bahwa aku juga sebagai perempuan sangat prihatin dengan yang menimpa Vena gitu. Aku sedih. Mbak, tapi Mbak Vena sendiri menjelaskan nggak sih dari kapan dia dapat perlakuan kayak KDRT ini? Apakah sebelumnya juga pernah mendapat perlakuan seperti ini? Kalau aku dengar Vena sih nggak banyak cerita, cuma memang belakangan ini gitu. Belakangan ini aku nggak ngerti ya, belakangan ini mungkin seperti yang disampaikan di media-media, mungkin dari tiga bulan yang lalu gitu. Mereka terus tadi saya juga dengar dari podcastnya anak-anaknya gitu kan, bahwa Vena juga udah mulai menyampaikan sindiran-sindiran gitu, seperti itu gitu. Kalau kejadian yang kemarin sempat cerita nggak sih kronologisnya ke Mbak Elma? Enggak lah, nanti biarkan mereka ini ceritanya, mungkin kapasitas aku mungkin nggak bisa menjelaskan terlalu detail, dan mereka juga nggak mau detail sama aku. Kalau Ferry tuh cuma singkat aja pesannya ke aku. Dia cuma bilang aku bukan orang jahat, tidak seperti itu. Tapi kalau Vena bercerita ya menjelaskan ya bahwa kalau kita kita nggak bisa lihat orang yang depannya manis aja, setelah kita tinggal bersama mungkin akan lebih tahu karakternya gitu. Ya saya jawab itu, saya jawab aku berharap Ferry setelah sama Vena menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena berbeda banget dari Ferry yang dulu gitu. Aku lihat kalian tuh begitu mesra, bikin vlognya kan mesra banget, bahagia banget. Aku bilang sama Vena, shock banget Ven, aku lihatnya gitu kan. Itu nggak kebayang di mata aku. Aku pikir wah Ferry sudah berubah bersama Vena gitu. Ya itu harapan aku seperti itu, ternyata tidak gitu. Mbak, tapi pasca kejadian kemarin Ferry jadi sering ngubungin Mbak ya? Enggak, cuma ya awal itu aja, karena saya takut ya, saya nggak mau ikut campur yang terlalu gimana ya gitu. Cuma yang kemarin aja sih ya dibilang seperti itu, ya aku bilang ya udah, doa yang terbaik buat kamu lah gitu. Sama Vena juga aku bilangnya doa yang terbaik buat kalian, semoga kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik, itu aja. Kabarnya hari ini Ferry ke Surabaya ya Mbak? Iya, saya dengar dari keluarganya dia sudah di Surabaya. Gitu. Dan soal yang kabarnya kan dia nggak punya ongkos tuh kabar. Mungkin yang nggak tahu. Iya, saya juga dengar juga dari media kalau sampai segitunya gitu ya, pulang sampai diongkosin aparat gitu. Ya semua memang harus dilalui Feridas. Saya juga terakhir bilang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kamu ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik, dan kalau kamu harus jalani dengan segala konsekuensinya. Dan kadang-kadang apa yang menimpa kita mungkin sudah qadarullah, ya bukan mungkin ya, apa yang menimpa kita sudah qadarullah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan menjadi pelajaran, dan ada hikmahnya atas semua ini. Kalau nggak ada kejadian ini kan kita nggak mungkin baikan. Ferry nggak mungkin baik sama saya, Vena juga nggak mungkin baik sama saya, kita masih ada ganjelan aja. Tapi alhamdulillah saya jadi vlog, kita udah aku, Vena dan Ferry sudah tidak ada rasa yang mengganjal gitu, sudah plong, kita udah saling memaafkan. Itu sudah buat saya lega lah gitu. Nggak, berarti Ferry cuma sekali ngubungin aja Mbak, atau pernah berapa kali? Iya, cuma 2 kali aja sih. Waktu itu dia bilang yang masalah yang dia bilang aku bukan orang jahat. Yang kedua ya itu aku nanyain sekali lagi gitu ya, lu ngapain sih Vena sih gitu, sampai berdarah-darah sampai lu. Dia cuma bilang ya aku tuh neken, tapi bingung juga ya kok neken bisa sampai berdarah, berarti kan kenceng ya gitu kan. Cuma ya udahlah, karena dia nggak mau banyak cerita, ya udah aku juga nggak mau, pokoknya aku nggak bisa banyak cerita. Ya udah aku hargai itu gitu. Ada rencana mau ketemu dengan Mbak Vena? Ada sih, pengen juga ketemu sama Vena, kan kemarin kan cuma baru WA-WA-an aja. Pengen sih ketemu Vena gitu kan, memberikan support gitu. Pengen juga sih ada gitu.
Ya kasihan juga ya, maksudnya Vena pasti mentalnya dia apa sedih gitu. Pokoknya aku tuh bisa dalam WA aja aku tuh bisa ngerasain kekecewaan dan kesedihannya dia dan betapa orang yang diharapkan untuk hidup selamanya dan bahagia itu mengecewakan. Itu yang aku tangkap dari Vena gitu karena dia mungkin uh, kecewanya tuh Ferry udah berjanji di depan orang tuanya gitu. Itu yang membuat Vena sedih banget gitu. Mbak, kemarin kan secara kelasnya ada kabar beredar kalau Vena ingin mengakhiri rumah tangganya karena Iya, ada suatu perkataan itulah yang mungkin iya, bikin kecewa. Mungkin iya. Vena tahu nggak? Ini Tanggapannya saya gimana? ya saya hanya dengar di media bahwa Vena tetap akan bercerai dari Ferry. Ya itu kan keputusan mereka, keputusan Vena ya, keputusan Vena seperti itu. Mungkin ini yang terbaik buat Vena juga kalau memang sudah merasakan tidak nyaman lagi gitu kan. Dan Ferry-nya KDRT ya nggak apa-apa juga sih gitu. Memang dalam rumah tangga itu kan memang tidak dibenarkan KDRT. Harus harus nggak ada ampun lah untuk kalau buat saya itu nggak ada ampun untuk orang yang melakukan KDRT. Itu tidak bisa ditolerin lah gitu. Jadi kalau misalnya Vena memutuskan untuk tetap bercerai ya saya juga sebagai orang tua yang punya anak perempuan juga nggak mau kalau anak saya juga di KDRT kan gitu. Pasti soal yang kemarin netizen salah menafsirkan Mm-mm. kalau Mbak membela Ferry. Nah mungkin Mbak ada yang meluruskan nggak? Jadi kan ya saya sedih juga ya. Saya sebenarnya tidak pro ke Ferry karena dia teman saya. Saya hanya apa kan kalau kita sama wartawan ini nggak bisa no comment no comment no comment nanti saya dibilang tidak apa ya komunikatif ya saya tahu lah bagaimana saya menghargai pekerjaan-pekerjaan wartawan yang mencari berita ya saya hanya memberikan berita yang saya ketahui tidak lebih dari itu dan saya sampai nulis di Instagram saya bahwa saya tidak pro kepada orang yang KDRT saya tidak respect dengan KDRT nah karena Ferry ini kan punya alibi tersendiri dan itu belum tentu saya percaya ya kan nanti kamu akan buktikan di jalur hukum saya bilang gitu karena kan saya waktu itu memang belum bisa komunikasi sama Vena gitu. Kalau kita ngomong persahabatan sahabat ya saya benci dengan sifatnya benci dengan kelakuannya tapi kalau sama orang kan sama apa yang kita pernah dulu dekat ya saya melihatnya dia waktu itu berteman sama saya nggak ada masalah gitu kan tapi kan beda deh kalau kita tinggal bersama gitu dan saya mengharapkan saya waduh Ferry berubah jauh nih begitu sama Vena nih udah bahagia banget kan kita gitu kan bahagia banget lihat deh postingannya ininya terus terang kita juga iri ngeliat mereka wah begitu mesra gitu kan saya berharap ya mudah-mudahan langgeng deh gitu tapi wah shock banget gitu ya udah sih kayak gitu aja mohon maaf saya tidak pro kepada orang-orang yang melakukan KDRT walaupun itu teman saya hanya menyampaikan alibinya Ferry gitu ya silakan aja buktikan ke jalur hukum kalau emang dia benar kalau salah saya tetap menyalahkan dia tetap menyalahkan dia nggak ada tolerin tidak no respect kepada dia saya sampaikan kepada dia seperti itu tapi saya tetap sebagai teman kamu yang cuma bisa mendoakan itu aja gitu. Mbak gara-gara ulah netizen kemarin jadi mengganggu nggak sih Mbak sendiri? Mengganggu banget mengganggu dan keluarga saya juga apa marah juga gitu ya karena gimana ya karena saya yang ngenalin kan wartawan juga dan teman-teman masyarakat juga tahu bagaimana awal mulanya mereka kan selalu ada saya masalahnya itu gitu kan terus saya dari awal mereka pacaran deket ngurusin pernikahannya itu kan intens hubungan saya dengan mereka gitu jadi wajar aja kalau wartawan banyak tanya ke saya tapi saya hanya menjawab yang saya tahu tidak lebih dari itu jadi ketika saya menyampaikan alibinya Ferry itu dianggap saya pro kepada Ferry padahal saya menyampaikan kalau alasan Ferry seperti ini tapi saya nggak tahu bukan berarti saya mendukung itu alasannya Ferry karena belum ada suaranya dia sampai sekarang kan gitu kalau saya bertanya ya kalau emang kamu punya alibi sampaikan saya bilang gitu oh belum saatnya ya udah terserah gitu saya bilang begitu ke Ferry gitu kan Ferry kan besok kabarnya pemeriksaan mungkin sebagai sahabat anggapnya gimana besok udah mulai diperiksa ya semoga dia bisa menjalani semuanya dengan sabar ya
dengan jujur, dengan yang jujur gitu. Semoga jangan jujur lah intinya lah. Memang masalah ini bisa cepat selesai dengan baik gitu. Oke. Saya tadi Mbak, secara nggak langsung kan dengan kejadian ini kayaknya netizen tuh bener gitu tebakan itu kan harusnya jangan sama Ferry karena nanti akan kejadiannya seperti ini mungkin. Ya, Bagi sahabat gimana? dulu kan memang seperti itu ya. Tuh kan udah dibilangin jangan sama Ferry, Ferry orangnya begini, 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 ini. Banyak lah saya dengar. Tapi kan kita nggak pernah tahu yang namanya jodoh. Ya, kita nggak tahu yang namanya jodoh, itu urusan Allah. Jadi ketika ini berakhir, ya semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Berarti jodohnya cuma sampai di sini dan kedua-duanya bisa mengambil pelajaran lah, dan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasusnya mereka berdua gitu.